Saat lembur di kantor, seorang pria tanpa sengaja melihat salah satu rekan kerjanya ditembak hingga tewas. Tom yang panik segera berlari ke kamar mandi, membuka pintu salah satu bilik, dan menemukan jasad korban di dalamnya. Ketika memeriksa tubuh itu, ia tidak sengaja menekan tombol siram toilet, dan suara keras tersebut langsung menarik perhatian si pembunuh. Dengan cepat, Tom merayap keluar melalui celah menuju bilik sebelah, tepat ketika pelaku masuk ke bilik sebelumnya. Setelah tidak menemukan apapun, pembunuh itu pergi, dan Tom pun keluar, lalu berusaha menelepon polisi. Tetapi, ia justru melihat rekan kerja lain masih santai minum kopi di ruang istirahat. Tom segera menarik rekan tersebut dan mengajaknya kabur. Namun, mereka mendapati lift tidak berfungsi dan tangga darurat terkunci, karena listrik telah diputus oleh si pembunuh. Mereka terjebak di dalam gedung. Dalam situasi genting itu, satu-satunya hal penting adalah mencari telepon untuk menghubungi polisi. Rekan kerja Tom malah kembali ke ruangannya sendiri dan menelepon pacarnya. Ia menghabiskan waktu berbicara hal yang tidak penting, hingga tanpa disadari, si pembunuh sudah berdiri tepat di belakangnya. Dari luar ruangan, Tom merasa kesal melihat kebodohan rekannya yang lebih memilih mengobrol daripada meminta bantuan. Tom kemudian pergi ke ruang penyimpanan, mengambil sebilah pisau dan berniat kembali untuk menghadapi si pembunuh. Namun saat tiba, yang ia temukan hanyalah mayat rekan kerjanya. Tidak punya pilihan lain, Tom berlari kembali ke mejanya sendiri. Ia mengangkat telepon kantor untuk menelepon polisi, tetapi ternyata telepon itu mati, sehingga ia harus mencolokkannya ke charger. Di saat yang sama, suara langkah kaki terdengar di luar pintu. Tom segera bersembunyi di sudut ruangan, sementara si pembunuh masuk sambil menyeret jasad rekan kerja tadi. Ketika Tom hampir ketahuan, tiba-tiba telepon berdering dan mengalihkan perhatian pelaku. Tom memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar diam-diam. Si pembunuh mengikuti sumber bunyi dan menemukan ponsel Tom yang sedang berdering karena pacarnya menelepon. Di layar ponsel, pelaku melihat rekaman video dirinya sendiri saat membunuh korban. Ia menghapus video tersebut, lalu mengetahui dari nama perangkat bahwa ponsel itu milik seseorang bernama Tom. Pelaku berkata bahwa ia punya kunci dan akan menemukan Tom. Tom kemudian berlari ke kantor lain dan membakar tirai dengan harapan orang-orang di gedung seberang akan melihat asap dan menelepon polisi. Si pembunuh mencium bau asap dan datang ke lokasi. Untuk menghindari kecurigaan, ia memadamkan api dan memberi isyarat kepada orang-orang di seberang agar tidak menghubungi polisi. Di tempat lain, Tom menuju ke ruangan bosnya. Saat ia hampir menelepon polisi, si pembunuh kembali muncul. Tom melarikan diri bersama sang bos. Tak lama kemudian, sebuah telepon berdering di area kantor. Keduanya mengikuti sumber suara itu, tetapi saat diangkat, mereka menyadari nomor yang masuk adalah nomor milik Tom. Bos langsung sadar bahwa itu jebakan. Benar saja, ketika bos berdiri, si pembunuh menembaknya di bagian lengan. Tom lalu membawa bosnya dan bersembunyi di sebuah ruangan yang hanya bisa dibuka dengan kartu akses. Si pembunuh tidak bisa masuk, tetapi ia menggunakan ponsel Tom untuk menipu pacar Tom agar datang ke gedung tersebut.